Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami dari manajemen sumber daya manusia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama di sini ada Arifa Siti, kedua ada Fikro, ketiga saya sendiri Desti. Berikut materi yang akan kami presentasikan, yaitu materinya berjudul konflik kerja dan stres kerja. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Adifa. Ya, yang pertama adalah latar belakang. Konflik kerja dan stres kerja merupakan persoalan kerja yang tidak dapat dihindari. Kedua hal tersebut pasti terjadi apabila dalam suatu organisasi yang sudah besar. Semakin besar suatu organisasi, semakin kompleks permasalahan yang akan terjadi, sehingga konflik kerja pun pasti terjadi. Konflik kerja dapat mengakibatkan stres kerja pada karyawan. Konflik kerja dapat timbul dari diri sendiri maupun lingkungan tempat kerja. Dari diri sendiri, misalnya ada ketidaksesuaian harapan persoalan dengan tujuan organisasi, kompensasi yang tak sesuai harapan. Sedangkan dari lingkungan kerja, misalnya adanya persaingan di antara teman kerja, tidak dapat memenuhi target yang sudah ditentukan perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada pengertian konflik. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Dalam suatu organisasi yang besar tentu akan terjadi konflik. Ini tidak dapat dihindari. Konflik biasa membuat suatu organisasi menjadi mantap dan berkembang. Namun juga bias membuat organisasi atau perusahaan gulung tikar. Konflik ini akan terus ada selama masing-masing pihak masih mencari kebenaran. Yang ketiga ada jenis konflik umum. Yang pertama ada subnative conflicts atau konflik antara individu dengan kelompok. Konflik jenis ini sering terjadi karena berkaitan antara individu dengan konflik atau dengan kelompok atau perusahaan. Masing-masing mempunyai pendirian yang dianggap benar. Contohnya untuk kasus ini yaitu terjadi antara bagian keuangan dengan bagian penjualan. Yang kedua ada emotional konflik atau konflik karena ke dalam diri sendiri, ke dalam diri individu sendiri. Terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya terhadap orang lain atau lingkungan sekitar, tidak simpatik terhadap seseorang, takut dengan alasan yang kurang jelas, dan penolakan terhadap lingkungan karena tidak sesuai dengan harapannya, serta adanya pertentangan antara pribadi. Konflik pribadi ini lebih bersifat individual. Yang keempat ada jenis-jenis konflik kerja. Yang pertama ada konflik interpersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua, konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, atau bidang kerja. Yang ketiga ada konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini melibatkan individu dengan kelompok. Apabila ada individu yang tidak bisa memenuhi keinginan kelompok, maka ia akan mendapatkan hukuman. Yang keempat ada konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Selanjutnya ada faktor-faktor konflik kerja. Yang pertama ada kemantapan organisasi. Organisasi yang sudah mantap biasanya mengatasi setiap konflik karena menghargai perbedaan yang terjadi. Organisasi tersebut sudah biasa menghadapi konflik sehingga tahu dan cepat mengatasinya.
Yang kedua ada sistem nilai. Sistem nilai ini suatu organisasi yang sekumpulan batasnya yang meliputi landasan maksud dengan cara berinteraksi suatu organisasi. Apakah sesuatu itu baik, buruk, salah atau benar? Sistem nilai yang dibentuk organisasi dapat berupa peraturan yang diterapkan dalam organisasi tersebut, budaya organisasi yang sudah bertahun-tahun berjalan, maupun kebiasaan-kebiasaan yang terjadi selama organisasi itu ada. Lalu yang ketiga ada tujuan. Tujuan suatu organisasi dapat menjadi dasar tingkah laku organisasi itu, serta para anggotanya. Antara satu organisasi dengan yang lainnya, tentu tujuannya beda. Ada organisasi non-profit, seperti yayasan, panti asuhan, dan organisasi profit, perusahaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk konflik dalam organisasi. Yang pertama ada konflik hierarki atau hierarchical konflik, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi, misalnya konflik antara pimpinan dengan kepala bagian. Yang kedua ada konflik functional konflik, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Yang ketiga ada konflik staf dengan kepala unit, line staff unit, yaitu konflik yang terjadi antara pimpinan unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Yang keempat ada konflik formal sampai informal. Formal, informal konflik. Konflik yang terjadi misalnya norma di organisasi formal dilakukan dengan organisasi non-formal. Selanjutnya ada cara mengatasi konflik. Yang pertama, pemecahan masalah. Dalam menghadapi konflik, berusaha untuk mengatasinya. Cara ini bisa dilakukan dengan bantuan teman atau orang terdekat. Semakin cepat konflik teratasi, semakin lebih baik. Yang kedua, menghindari konflik. Biasanya terjadi pada orang yang memang tidak suka rebut atau terjadinya konflik. Setiap ada perbedaan individu tersebut akan berusaha menghindari dengan cara apapun. Bahkan dia rela mengalah untuk menghindari konflik. Yang ketiga ada kompromi. Kompromi merupakan solusi yang baik dalam menyelesaikan konflik, karena masing-masing individu bisa menerima keputusan yang telah disepakati. Tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan kompromi. Yang keempat ada perintah dari wewenang. Cara ini mungkin bagi sebagian orang kurang sesuai, karena cara penyelesaian ini berdasarkan perintah dari pimpinan, yang mau tidak mau harus diselesaikan. Mungkin cara ini bisa dikatakan dipaksa untuk menyelesaikannya. Selanjutnya ada dampak konflik pada perusahaan. Perubahan yang bisa dihasilkan adanya konflik yaitu yang pertama, perubahan bisa mengalami produk yang rendah apabila ini terjadi secara berkesinambungan. Yang kedua, masing-masing individu belajar menghargai perbedaan dan tidak egoisme, berlatih menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan sabar, dan juga tidak emosi. Yang terakhir, berusaha untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan cara kompromi, diskusi, dan bersama-sama, sehingga keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Destiliana. Di sini ada pengertian stres kerja. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Menurut Mangkunagara, pendapat ini juga didukung oleh Beer dan Newman
yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia dengan pekerjaannya, serta dikarakteristikan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Bisa dikatakan bahwa stres kerja adalah umpan balik atas diri karyawan secara fisiologis maupun psikologis terhadap keinginan atau permintaan organisasi. Lalu di sini ada gejala-gejala stres kerja. Gejala stres kerja merupakan individu akan mengalami gejala stres positif seandainya mendapat kesempatan untuk naik jabatan atau menerima hadiah atau reward. Sebaliknya, jika individu merasa dihambat oleh berbagai sebab di luar kontrol dari mencapai tujuan, maka individu akan mengalami gejala stres yang negatif. Berikut gejala stres. Yang pertama ada gejala fisiologis, yaitu stres dapat menciptakan perubahan di dalam metabolisme, meningkatkan fungsi jantung dan tingkat pernafasan dan tekanan darah, membawa sakit kepala, serta menimbulkan serangan jantung. Yang kedua ada gejala psikologis. Stres yaitu stres yang memperlihatkan dirinya sendiri dalam keadaan psikologis seperti ketegangan, kecemasan, sifat lekas marah, kebosanan, dan penundaan. Yang ketiga adalah gejala perilaku, yaitu gejala stres yang terkait dengan perilaku meliputi penurunan dalam produktivitas, ketidakhadiran, dan tingkat perputaran karyawan. Demikian pula dengan perubahan dalam kebiasaan makan, meningkatnya merokok atau konsumsi alkohol, pidato yang cepat dan gelisah, dan gangguan tidur. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Yang pertama ada beban kerja yang berlebihan, kedua tekanan kerja atau desakan waktu, ketiga kualitas supervisi yang jelek, keempat ada iklim politis yang tidak aman, kelima ada umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai, keenam ada wewenang yang tidak cukup atau mencukupi untuk melaksanakan tanggung jawab, ketujuh adalah kemenduaan peran atau role ambigu. Yang kedelapan ada frustasi, kesembilan ada konflik antar pribadi dan kelompok, ke-10 ada perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan. Dan yang terakhir berbagai bentuk perubahan. Cara mengatasi stres, yang pertama hindari konflik dengan kolega kerja, kedua merencanakan aktivitas harian kerja, ketiga melakukan interaksi antar staf dan membahas seputar masalah yang sedang dihadapi, keempat bersikap lebih asertif, kelima bekerja secara efisien, keenam istirahat dan mengatur pola makan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.